warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafita Sari dengan NPM 17110500084 dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun datar. Sebelum saya menjelaskan materi tentang bangun datar, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui penjelasan materi tentang bangun datar, siswa dapat menjelaskan pengertian bangun datar, macam-macam bangun datar, sifat-sifat bangun datar, dan rumus bangun datar. Yang kedua, melalui penggunaan roda matematika, siswa dapat lebih mudah mengingat rumus bangun datar. Yang ketiga, melalui pemberian contoh soal bangun datar, siswa dapat menggunakan rumus bangun datar dalam penyelesaian soal. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian bangun datar. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang dibatasi garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar memiliki keliling dan luas. Bangun datar yang dipelajari pada sekolah menengah pertama yaitu seperti segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bangun datar. Di sini kita akan membahas 8 macam bangun datar. Yang pertama adalah persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat trapesium, yang kelima jajar genjang, yang keenam belah ketupat, yang ketujuh layang-layang, dan yang kedelapan lingkaran. Dari macam-macam bangun datar yang telah kita bahas tadi, bangun datar memiliki sifatnya masing-masing. Yang pertama kita akan membahas sifat persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama mempunyai 4 sisi yang sama panjang, yang kedua mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, yang ketiga keempat sudutnya siku-siku, dan yang keempat kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah dengan sama panjang. Yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang memiliki 3 sifat. Yang pertama mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, yang kedua keempat sudutnya siku-siku, dan yang ketiga kedua diagonalnya di titik tengah yang sama panjang. Yang ketiga, segitiga. Segitiga memiliki sifat-sifatnya, yaitu yang pertama mempunyai 3 titik sudut, yang kedua mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang, dan yang ketiga mempunyai 3 buah sudut yang sama besar dengan jumlah 180 derajat. Yang keempat, trapesium. Trapesium memiliki sifat yang pertama merupakan segi 4 yang mempunyai 1 pasang sisi yang saling berhadapan dan sejajar, yaitu sisi A dan sisi B. Yang kelima, jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat yang pertama mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yang kedua sudut yang berhadapan sama besar, dan yang ketiga diagonal-diagonal yang saling membagi 2 sama besar. Yang keenam adalah belah ketupat. Belah ketupat memiliki sifat yang pertama keempat sisinya sama panjang, yang kedua sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan yang ketiga kedua diagonal saling tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Yang ketujuh, layang-layang. Layang-layang memiliki sifat yang pertama kedua pasang sisi yang berdekatan sama panjang, yang kedua mempunyai sepasang sudut yang sama besar keduanya, dan yang ketiga kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus. Yang kedelapan adalah lingkaran. Lingkaran memiliki sifat yaitu lingkaran mempunyai jari-jari R, yaitu jarak dari pusat lingkaran ke dinding lingkaran. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai rumus luas dan keliling bangun datar. Dari kedelapan macam bangun datar yang telah kita pelajari tadi, kita masuk ke luas dan keliling dari bangun datar, yaitu yang pertama persegi. Persegi memiliki rumus luas yaitu sisi dikali sisi dan keliling 4 dikali sisi. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang memiliki rumus luas yaitu panjang dikali lebar dan keliling 2 kali panjang ditambah lebar. Yang ketiga, segitiga. Segitiga memiliki rumus luas yaitu setengah dikali alas dikali tinggi dan keliling jumlah semua sisinya. Yang keempat, trapesium. Trapesium memiliki rumus luas yaitu setengah dikali A plus B dikali tinggi dan keliling jumlah semua sisinya. Yang kelima, jajar genjang. Jajar genjang memiliki rumus luas alas dikali tinggi dan keliling jumlah semua sisinya. Yang keenam, belah ketupat. Belah ketupat memiliki rumus luas yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 dan keliling jumlah semua sisinya. Yang ketujuh, layang-layang. Layang-layang memiliki rumus luas yaitu
Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 dan keliling jumlah semua sisinya. Yang kedelapan, lingkaran. Lingkaran memiliki rumus luas yaitu pi dikali r kuadrat dan keliling pi dikali diameter. Pi bisa dipakai 2/7 atau 3,14. Dalam pembelajaran ini, saya mempergunakan media roda matematika yang memudahkan siswa untuk dapat mengingat rumus luas dan keliling dari bangun datar. Dari ke-8 macam bangun datar yang telah kita pelajari, dengan menggunakan media ini, kita dapat mempermudah siswa untuk dapat mengingat rumus luas dan keliling bangun datar. Misalkan, kita akan mencari rumus luas dan keliling dari persegi panjang. Caranya, kita arahkan panah ini ke arah bangun yang ingin kita cari rumus luas dan kelilingnya. Kemudian, di sini akan terlihat ada luas dan keliling dari bangun yang kita arahkan ke panah tadi. Jadi luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar dan keliling dari persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Begitupun cara untuk mencari dari seluruh bangun datar yang ingin kita cari, tinggal arahkan panahnya ke bangun yang ingin kita cari rumus luas dan kelilingnya. Di sini kita memiliki latihan soal dengan soal sebuah bangun persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Tentukan luas dan keliling persegi panjang. Pertama-tama kita tentukan dulu Yang diketahui adalah panjang dari persegi panjang adalah 10 cm dan lebar dari persegi panjang adalah 5 cm. Yang ditanya luas dan keliling. Untuk penyelesaiannya, dengan menggunakan roda matematika tadi, kita arahkan panahnya ke bangun persegi panjang. Jadi rumus luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjang dari persegi panjang adalah 10 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Jadi luas dari persegi panjang adalah 50 cm pangkat 2. Yang kedua adalah untuk mencari keliling. Dari roda matematika tadi kita dapat rumus keliling dari persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjang dari persegi panjang adalah 10 cm dan lebar persegi panjang adalah 5 cm. 2 dikali 10 ditambah 5 adalah 15 cm. 2 dikali 15 cm adalah 30 cm. Jadi luas dan keliling dari persegi panjang adalah luasnya 50 cm dan kelilingnya adalah 30 cm. Soal kedua yaitu gabungan dari dua bangun datar. Di sini ada bangun datar jajar genjang dan bangun datar belah ketupat. Di soalnya tentukan luas bangun berikut. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu bangun jajar genjangnya. Jadi bangun jajar genjang terdiri yang pertama luas 1, kita luas jajar genjang. Luas satunya alas dari jajar genjang adalah 12 cm dan tingginya 8 cm. Kemudian untuk mencari luas dari jajar genjang, kita arahkan panahnya ke bangun jajar genjang. Nah, di sini kita dapat bahwa rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Rumus luasnya adalah alas dikali tinggi. Jadi alasnya 12 cm dikali 8 cm. Jadi luas dari jajar genjang adalah 96 cm pangkat 2.
Kemudian kita cari luas bangun yang kedua. Bangun yang kedua ini terdiri dari bangun belah ketupat yang terdiri dari diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal satunya kan masih separoh, jadi kita kalikan 2 biar dia jadi diagonal 1 seutuhnya. Jadi diagonal satunya sama dengan 2 dikali 8 cm sama dengan 16 cm. Kemudian diagonal kedua juga sama, kita kalikan 2 karena dia masih setengah. Jadi diagonal 2-nya sama dengan 2 dikali 6 cm. Nah, kalau kita udah tahu diagonal 2-nya, kita menggunakan media roda matematika untuk mengetahui luas dari belah ketupat itu apa. Kita arahkan, kemudian kita dapat bahwa luas dari belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti setengah dikali diagonal 1-nya 16 cm dan diagonal 2-nya ini kita jadi 12 cm. 12 cm. Jadi didapat rumusnya adalah 96 cm kuadrat. Jadi luas keseluruhan dari bangun 1 dan bangun 2 adalah luas keseluruhannya adalah penjumlahan dari luas pertama dan luas kedua. Jadi luas pertama adalah luas pertama ditambah luas kedua. Jadi hasil dari luas keseluruhan bangun 1 dan bangun 2 adalah 192 cm persegi. Baik, itulah materi tentang bangun datar yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.